Halo semua, pada pertemuan berikut kita akan membahas konsistensi dan replication. Kalau kita bertanya apa itu replikasi, replikasi itu bisa kita definisikan sebagai duplikat atau kopian dari yang asli. Maksudnya halaman yang kita buka dengan halaman yang teman kita buka, website yang sama, halamannya akan sama. Itu karena halaman tersebut adalah hasil duplikasi atau replikasi. Jadi banyak server web dengan konten yang sama. Jadi kalau ini bisa kita anggap server 1, server 2 ini isinya sama, datanya sama. Jadi umumnya ini nanti untuk meningkatkan kinerja, untuk mempercepat akses ke server. Banyak klien web dengan salinan konten server web. Kalau kita misalnya buka facebook.com, halaman depannya, terus ini buka facebook.com, ini buka facebook.com, ini buka facebook.com, isinya adalah sama. Karena halaman yang ditampilkan ke klien itu adalah halaman yang sama hasil duplikasi. Jadi halaman yang sama bisa diakses beberapa kali dan data-data di server bisa diduplikasi untuk meningkatkan kinerja. Kenapa replikasi? Jadi replikasi adalah proses memelihara data di banyak komputer. Jadi seperti tadi disebutkan, data di satu server dengan data di server yang lain itu adalah sama. Replikasi diperlukan untuk improving performance. Jadi klien dapat mengakses salinan data yang direplikasi dekat dengan lokasinya. Nanti akan kita lihat increasing the ability of services. Replikasi dapat menutupi kegagalan seperti kerusakan server dan pemutusan jaringan. Enhancing scalability of the system. Jadi permintaan data dapat didistribusikan ke banyak server berisi salinan data yang replikasi. Jadi datanya sebenarnya sama. Securing against malicious attacks. Meskipun replika berbahaya, mungkin ada virus atau malicious attack ini, data aman dapat dijamin untuk klien dengan mengandalkan salinan yang direplikasi di server yang tidak disusupi. Jadi itu kenapa butuh replikasi dengan alasan 1, 2, 3, 4 ini. Oke, replication for improving performance. Contoh aplikasi caching up web page di browser client. Jadi ketika kita buka satu halaman itu langsung di cache. Jadi salinannya ada di lokal kita, sehingga ketika kita buka halaman yang sama, klien nggak harus ke server lagi, tapi ambil dari web cache. Caching IP address. Ketika kita membuka sebuah halaman, misalnya facebook.com, pertama-tama yang dilakukan adalah menerjemahkan facebook.com tersebut ke IP address. Jadi dia harus kontak DNS server dulu. Dengan adanya replikasi, nanti IP itu akan di cache di lokal. Sehingga pada saat kita membuka misalnya facebook.com, dia tidak ke DNS lagi, dia tinggal cari di caching. Jadi lebih cepat, improving performance. Caching the content delivery network CDNS. Kadang kita butuh berbagi supaya load dari web kita nggak terlalu berat. Semisal jQuery, bootstrap.com, kita gunakan CDN saja. Jadi kita gunakan link server CDN ke website kita. Oke, berikutnya replication for high availability. Jadi availability, ketersediaan, dapat ditingkatkan dengan menyimpan data di lokasi yang direplikasi. Contoh Google File System, Cabi mereplikasi data di komputer di berbagai rak, ya, dan pusat data. Jika salah satu komputer atau rak atau cluster mengalami crash, maka datanya masih dapat diakses dari sumber lain.
Jadi ini high availability itu maksudnya ketika ada yang rusak atau koneksi rusak, server yang lain bisa melakukan backup ke data yang di request. Jadi replication for high availability bisa dilakukan dengan adanya replication. Jadi availability dapat dilakukan dengan cara replikasi. Selanjutnya, replication for enhancing scalability. Jadi ini juga dimanfaatkan supaya jangkauan dari layanan semakin melebar, semakin luas, sehingga dengan replication bottleneck akan bisa diatasi, karena suatu layanan misalnya seperti Facebook atau Google, user setiap hari bertambah dan lokasi usernya juga menyebar hampir di seluruh dunia. Untuk itu perlu dilakukan replication. Jadi pada saat seseorang atau user mengakses sebuah halaman atau website, user ini akan melakukan koneksi ke main server. Jadi semua data-data yang diperlukan akan diakses dan di-load dari server. Ya, jadi server akan melayani semua permintaan dari user di seluruh dunia. Dengan adanya replication, ya, jadi server replikasi misalnya di setiap benua ditambahkan, ya. Jadi user tidak lagi request ke main server, akan tetapi dia akan meload data-data yang diperlukan dari server yang terdekat ke dia. Dengan cara seperti ini, enhancing scalability, kemampuan kecepatan layanan juga akan meningkat, dan juga bottleneck juga akan bisa dihindari. Kita bisa bayangkan jika semua user mengambil data dari main server, servernya pasti mengalami bottleneck. Dengan cara seperti ini, user-user yang terdekat ke replication server akan mengambil data ke tempat dia yang terdekat. Selanjutnya, replication for securing against malicious. Jadi, misalnya dalam sistem peer-to-peer, kita perhatikan di sini yang biru itu server yang tidak ada request, yang hitam itu server dengan data yang benar, dan yang merah ini server dengan adanya kesalahan-kesalahan. Jadi karena jumlah server dengan data yang benar bisa mengalahkan server yang salah, maka ketika user merequest data, server-server yang benar ini akan menjadi rujukan karena mereka yang lebih besar. Diharapkan dengan adanya replication for securing against malicious attack ini, data yang didapatkan user itu akan selalu data yang benar. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan replikasi, tantangan berikutnya adalah bagaimana supaya konsisten. Layanannya supaya konsisten itu, data yang diambil harus sama dengan data yang diharapkan. Ya, misalnya dalam aplikasi e-commerce, database itu misalnya bisa direplikasi di dua server. Jadi ini misalnya server 1, ini server 2. Kita coba lihat ilustrasinya. Pertama-tama balancing dari user itu misalnya 1000, balance bitnya 1000. Terus pada saat pertama dia menambahkan 1000, berarti secara otomatis di sini akan 2000. Pada saat lain event 2 ada penambahan pajak 5%. Kalau kita hitung 5% dari 1000, berarti ini 1050. Ya, ini tadi 2000. Ini 1050. Bagaimana supaya ini berbeda? Ya, pada saat pertama ini jadi 2000.
pada saat event kedua ini 1050, terus terjadi replikasi, ini menjadi 2050. Ya, tadi berarti yang data tadi ditambahkan setelah terjadi penambahan pajak. Terus ini replikasi. Data ini juga ditambahkan setelah yang 2000 itu dikalikan 5% baru ditambahkan pajak. Jadi kita perhatikan ini tidak konsisten. Ya, bagaimana? Ini 2100, ini 2050. Jadi bagaimana menjaga konsistensi supaya data di semua replikasi itu sama. Ya, menjaga konsistensi data adalah hal yang rumit di sistem terdistribusi. Oke, sekarang konsistensi, kita akan bahas konsistensi. Nah, misalnya kita perhatikan ini beberapa penyimpanan data server, menyebar di server. Di sini akan terjadi proses-proses, misalnya di sini seperti tadi event 1, event 2, event 3. Bagaimana caranya data ini bisa terreplikasi dengan konsisten? Teknik-tekniknya misalnya ada data centric, ada client centris, ya, untuk melakukan konsistensi. Beberapa proses dapat mengakses data bersama dengan mengakses replika apapun di data store. Proses umumnya melakukan read-write pada replika. Jadi mereka bisa melakukan read-write di masing-masing server ini. Coba kita perhatikan menjaga konsistensi. Ada 3 proses misalnya, proses 1, proses 2, proses 3. R itu adalah melakukan read pada item X dan kembaliannya 0. Pada saat pertama, read, nilai X itu adalah 0. Selanjutnya, pada event berikutnya, proses 1 melakukan write ke X, menambahkan X menjadi 2. Jadi, ketika proses 2 melakukan read lagi, update yang dilakukan proses 1 itu akan menjadi 2. Selanjutnya ada proses 3, melakukan update lagi. Dia mengupdate X menjadi 5. Ketika proses 1 melakukan read, yang terakhir harus 5. Jadi ini menjadi 5 semua. Itu namanya melakukan menjaga konsistensi. Jadi di sini ini tadi strict konsistensi. Setelah operasi ditulis, pembaruan langsung dilakukan ke semua replika. Data is always refreshed. Setelah operasi tulis, pembaruan disebarkan ke semua replika. Jadi satu event langsung update, itu namanya strict. Operasi baca akan menghasilkan pembacaan tulisan terbaru. Ketika melakukan read juga, hasil yang dibaca adalah yang terbaru. Jadi ini strict konsistensi, langsung melakukan pembaruan ke semua replika. Oke, selanjutnya konsistensi model. Konsistensi model adalah kontrak antara proses yang ingin menggunakan data dan repository data yang direplikasi atau penyimpanan data. Konsistensi model menyatakan tingkat konsistensi yang disediakan oleh penyimpanan data untuk proses saat read dan write data. Jadi banyak pilihan konsistensi yang mana yang digunakan supaya data itu di semua replika sama. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti replikanya tidak berhasil. Ada 2 jenisnya, jenis konsistensi. Yang pertama, data centric konsistensi model. Jadi ini dilakukan di server. Model ini menentukan bagaimana pembaruan data disebarkan ke seluruh replika agar tetap konsisten. Jadi ini di data centric, misalnya di server. Terus ada yang kedua, client centric consistency model. Ini mengasumsikan klien selalu terhubung ke replika yang berbeda setiap saat. Jadi di sini bisa jadi seperti kalau kita punya handphone,
kita mengakses sebuah server tidak selalu di satu tempat, tapi bisa berpindah-pindah. Jadi untuk yang berpindah-pindah umumnya digunakan client-centric consistency model. Model memastikan bahwa setiap kali kalian tersambung ke replika yang digunakan harus up to date dengan replika yang diakses klien sebelumnya. Jadi informasinya tidak boleh berbeda biarpun dia pindah. Data centric consistency model. Pada data centric consistency model kita mempelajari dua jenis modelnya. Yang pertama, consistency specification model. Model ini memungkinkan penentuan tingkat konsistensi yang dapat ditoleransi oleh aplikasi. Jadi ada batasannya supaya dia dikatakan konsisten, ada patokan-patokan yang akan dilakukan. Terus ada model for consistent ordering of operation. Ini juga akan menentukan urutan, apakah urutan write dilakukan atau read, apakah proses 1 melakukan write pertama, proses 2 write kedua, atau sebaliknya. Jadi ada consistency ordering operation. Pada consistency specification model ada cara untuk mengukur seberapa konsisten data pada replika yang berbeda. Bagaimana replika dan aplikasi dapat menentukan tingkat inkonsistensi. Jadi jangan sampai nanti seperti ilustrasi tadi, balance atau saldo user bisa berbeda. Jadi harus ada tingkat untuk menentukan tingkat inkonsistensi itu supaya datanya benar. Oke, jadi konsistensi specification model bisa juga disebut continuous consistency model. Akan kita lihat berikutnya. Konsistensi model digunakan untuk mengukur inkonsistensi dan mengungkapkan inkonsistensi apa yang diharapkan dalam sistem. Jadi bisa misalnya bagaimana triknya supaya satu replika dengan replika yang lain bisa saling menginformasikan inkonsistensi datanya supaya mereka bisa saling mengupdate. Ada U dan PAT. U dan PAT ini sudah membuat kerangka kerja framework untuk mengukur dan mengekspresikan konsistensi dalam penyimpanan data yang direplikasi. Kalau kita perhatikan, ini ada istilah namanya continuous consistency range. Jadi ini yang digunakan tingkat konsistensi ditentukan dalam 3 sumbu. Seberapa konsisten sebuah replikasi bisa digunakan dengan 3 trik atau teknik. Ada namanya numerical division. Divisi dalam nilai numerik antar replika. Jadi ada nilai yang digunakan sebagai patokan. Order deviation. Deviasi sehubungan dengan urutan operasi. Bagaimana kita mengukur konsistensi dengan memperhatikan urutan pembaruan operasi. Staleness deviation, bisa juga kita ini deviasi kadaluarsa. Sudah berapa lama data tersebut berada di server. Oke, untuk numerical deviation, contohnya kalau ada saham, 2 salinan saham itu tidak boleh menyimpan lebih dari konsistensinya 0,02. Kalau perbedaannya sangat berbeda, berarti data tersebut ada yang tidak konsisten, ya, ada yang harus diperbaiki. Di sini ada ordering division dalam aplikasi papan bulletin, ya. Kalau misalnya ada informasi, misalnya maksimum 6, berarti yang kalau ada yang baru, yang ke-6 ini harus di-remove supaya tetap 6. Kalau staleness deviation itu contohnya data cuaca. Data cuaca itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam, itu sudah dianggap kadaluarsa. Selanjutnya kita akan bahas CONIT, consistency unit. Jadi dalam sebuah aplikasi, misalnya penambahan ada data, itu namanya
satu unit yang harus diperiksa konsistensi enggak. Misalnya konit dapat didefinisikan sebagai catatan mewakili satu saham seperti tadi saham. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa sudah terjadi pembaruan? Ada 3 cara tadi. Ada numerical deviation, ada order deviation, ada stillness deviation atau ini kadaluarsa. Ya, misalnya ada 2 replika 1 dengan replika 2. Di sini ada numerical deviation. Perbedaannya apa? Misalnya ada replika 1, sudah berapa banyak perubahan dilakukan di replika 1? Sudah berapa banyak perubahan di replika 2? Jika 1 misalnya 5 replika, jika di server 1 misalnya 5 perubahan, di server 2 misalnya 2 perubahan, berarti ini harus ada yang berbeda. Pasti ini ada perbedaan, itu namanya numerical deviation. Order deviation. Ya, ini kalau ini replika, jadi satu server dengan server lain, kalau ini dirinya sendiri. Untuk replika R tertentu, berapa banyak pembaruan lokal yang tidak disebarkan ke replika lain. Nanti akan bisa dicek perbedaannya yang belum dilakukan ke server lain berapa banyak. Itu namanya order deviation. Ya, kalau ini tadi seperti ini kadaluarsa, sudah berapa lama pembaruan disebarkan. Itu namanya untuk menghitung pembaruan menggunakan stillness deviation. Berikut akan kita coba lihat contoh konit dan ukuran konsistensi menurut framework U dan Wahdat. Ini ada beberapa perubahan di replika A dan di replika B. Kita coba baca notasinya. 5B itu maksudnya operasi dilakukan di replika B pada saat vektor clocknya 5. Operasi yang dilakukan di replika B pada saat vektor clocknya 5. Ini caranya. Ini ada notasi MN putih, berarti uncommitted operation. Berarti ini uncommit. Sedangkan yang agak abu itu berarti committed operation. Berarti kalau di sini ini ada committed operation. Terus ada XY aconit. Jadi aconit itu di B ini, di A yang ini. Coba kita perhatikan pada clock 5 di B terjadi penjumlahan X tambah 2, hasilnya X sama dengan 2, berarti mula-mula X nya 0 sehingga hasil akhirnya 2. Terus pada clock ke-8 terjadi di A, di diri sendiri. Di sini dia ada perubahan Y mula-mula ditambah 2 jadi akhirnya 2. Berikutnya seperti itu pada clock 12 ada perubahan Y lagi sehingga Y nya 3, Y sebelumnya 2 tambah 1 jadi 3. Terus ada operasi berikutnya ada Y kali 2, X sama dengan Y kali 2, berarti 3 kali 2, berarti X terakhir itu adalah 6. Demikian juga di sini ada X 5B, X sama dengan 2, ini B, Y tambah 5, Y sebelumnya ditambah 5, berarti ini masih 0, ditambah 5 menjadi 5. Vektor clock A 15, 5, ini maksudnya pada operasi terakhirnya adalah 14, berarti vektor clocknya adalah 15, 5. Itu diambil dari mulainya kapan. Sedangkan vektor clock B dituliskan 0, 11. 0 ini dijadikan 0 karena dia belum ada melihat perubahan dari A. Jadi ditulisnya operasi terakhir nanti akan 11, mulainya dengan 0. Order deviation. Order deviation adalah replika operasi R yang tidak ada dari replika lainnya. Jadi dari sisi A, order deviation-nya ada 3. 1, 2, 3. Karena 3 ini belum ada di B. Sedangkan dari B,
order divisionnya 1, 2 karena ini belum ada di A menurut si B. Sedangkan numerical deviation di replika R didefinisikan sebagai NW, di mana operasi di replika lain yang belum terlihat oleh R. Berarti kalau dari sini menurut si A numerical divisionnya 1 karena di sini ada 2, yang belum terlihat adalah ini, sedangkan ini sudah terlihat. Berarti numerical divisionnya 1. Menurut si A total adanya perubahan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5. Menurut si B numerical divisionnya itu adalah 3. 1, 2, 3. Sedangkan total perubahan itu menurut si B ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini 3, 6. Connectnya di sini 6 adalah nilai terakhir dari X, 6. Nilai terakhir dari Y ada 3. Sedangkan menurut si B nilai terakhir X-nya sama dengan 2. Nilai terakhir Y-nya sama dengan 5. Nanti konsistensi akan melakukan push update tergantung waktunya, nilai terakhirnya berapa untuk replika A, replika B supaya sama. Ini masalah propagasi, kapan dilakukan update. Ada banyak cara. Misalnya pada saat ada update di replika A, pada waktu itu juga dilakukan update ke replika lain. Jadi ini pada saat ada perubahan, ini bisa langsung diupdate. Sedangkan yang ini tidak langsung diupdate, tapi ditunggu dulu. Tidak perlu propagasi pembaruan, belum. Jadi nanti ada waktu tertentu baru dilakukan propagasi update, jadi tidak serta-merta. Ini sequential konsistensi. Ini adalah ini waktu. Ini adalah sumbu waktu. Ada dua proses, P1, P2. Jadi sequential itu ini berganti-gantian. P1 melakukan operasi, dia menuliskan W itu write X dengan nilai A, ya. Pada saat proses 2 membaca, ketika WXA belum diupdate, pada saat P2 membaca X, nilainya adalah 0. Setelah P1 diupdate, P2 akan membaca nilai X adalah A sesuai dengan update di P1 ini. Berikutnya ada sequential konsistensi. Penyimpanan data konsisten secara berurutan ketika ada order berurutan. Hasil dari setiap eksekusi sama dengan jika operasi oleh semua proses di penyimpanan data. Dieksekusi dalam beberapa urutan berurutan, dan operasi dari setiap proses individu muncul dalam urutan yang ditentukan oleh programmernya. Ya. Ini coba kita perhatikan. Secara teori ini adalah sama. Kita lihat pada saat P1 WXA, ya, P1 mengganti nilai X dengan A. Pada waktu berikutnya proses 2 menuliskan nilai X menjadi B. P3 membaca R nilai X sama dengan B. Ini hasil dari sini. Pada saat P4 baca nilai X juga B, akan tetapi di sini ada perubahan. Sekuensialnya sudah benar, cuma di sini waktunya mungkin yang bisa berbeda. Jadi nilai P1 yang harusnya
menjadi B, di sini masih tetap dibaca di A, masih tetap bernilai A, karena kemungkinan waktunya tidak konsisten. Kalau B itu data penyetir konsisten secara berurutan. Ya, kalau ini kita perhatikan WXA itu langsung ditulis WXB. Oke, kalau ini penyimpanan datanya tidak berurutan. Kita perhatikan nilai X pada satu adalah A, pada saat P2 nilai X diganti menjadi B. Pada saat P3 membaca, nilai X menjadi B. Akan tetapi, pada saat waktu berikutnya, nilai X menjadi A. Seperti ini tidak berurutan. Ada perubahan di sini. RXA, RXB. Jadi ini tidak berurutan. Kalau ini kan akhirnya sama, biarpun mungkin ada propagasi, harusnya nilai akhirnya B. Ini menjadi A, ini ada kemungkinan kendala, tapi urutannya udah benar. Kalau ini, kemungkinannya ini disimpan dulu, baru ini disimpan. Karena di nilai akhirnya, di saat yang bersamaan, nilainya berbeda. Berikutnya ada kausal konsistensi sebab akibat. Agar penyimpanan data dianggap konsisten secara kausal, penyimpanan tersebut harus memenuhi ketentuan berikut. 1. Tulisan yang berpotensi terkait secara kasual. Jadi harus dilihat oleh semua proses dulu, baru bisa dilanjutkan dalam urutan yang sama. Penulisan bersamaan. Jadi dapat dilihat dalam urutan yang berbeda, di mesin yang berbeda. Ini contohnya. Urutan ini diizinkan dengan penyimpanan yang kausal konsisten, tidak dengan penyimpanan yang sekuensial konsisten store. Jadi kalau ini kausal, misal gini, pada saat pertama W menuliskan nilai X menjadi A, ini menuliskan nilai R, membaca nilai X itu A, kemudian dia melakukan perubahan. Jadi setelah ini selesai dan konfirmasi semua bahwa di waktu ini X sudah A, baru dia bisa menuliskan nilai B berikutnya. Ya, baru ini si P1 bisa melakukan lagi, sedangkan berikutnya ini belum seragam, masih belum bisa melakukan write. Masih doang, belum bisa melakukan write. Oke, berikutnya kalau tadi ada data centric konsistensi, kalau ini yang klien, ada beberapa asumsi bahwa proses update secara simultan tidak ada proses update secara simultan. Jadi update-nya tidak seperti tadi langsung. Untuk contoh yang kita sudah bahas sebelumnya, untuk web dan domain name system, di sini kita perhatikan di dalam sistem ini pada www dan domain name system umumnya tidak terjadi write konflik. Karena umumnya website itu klien hanya mempunyai hak untuk read, sedangkan untuk write umumnya pemilik halaman web. Oke, jika tidak ada update berlangsung dalam jangka waktu lama, semua replika akan secara berangsur dijadikan konsisten. Data lama akan dihapus dari cache. Proses ini disebut juga sebagai eventual konsistensi. Ini contoh eventual konsistensi. Kalau ada portable, misalnya laptop atau handphone, pada saat dia misalnya di Singapura, dia akan membaca data dari server Singapura. Pada saat dia bepergian ke negara lain, misalnya dia sudah di Amerika, maka klien ini akan melihat data dari server di Amerika.
replika need to maintain client centric. Jadi umumnya ini adalah cache yang ada di lokal masing-masing ketika dia membuka website atau tadi DNS. Ini banyak digunakan pada handphone seluler untuk mengakses replika yang berbeda dari database terdistribusi. Jadi kalau ini kita perhatikan, ini ada cache-nya di lokal. Jadi dia tidak menggunakan yang ada di pusat data. Demikian pembahasan kita hari ini. Terima kasih.